Apa dia sudah tahu? Aluna menghela nafas, kemudian gadis itu cemberut. Benar, mereka pasti sudah tahu hal ini. Kenapa aku terus berpura-pura? Semua orang pasti sadar kalau aku ketakutan. Aku mencoba menahan diri agar tidak terlihat takut di depan mereka. Tapi mereka masih mendengar suara penakutku. Aku sangat malu. Gio pasti kecewa karena aku mencoba bersikap kuat. Aluna menghela nafas sekali lagi. Gadis itu meletakkan ponsel di atas meja rias, kemudian melempar tubuh ke atas ranjang. Dia menatap seisi kamarnya dengan kedua mata yang bersinar terang. Aluna selalu merasa sesak setiap kali melihat kamar ini. Dia tidak tahu apa alasannya. Apakah karena kedua orang tuanya yang selalu bertengkar, atau memang dirinya yang tidak suka berada di tempat seperti ini. Saat aku lulus sekolah nanti, aku harus kabur. Aku tidak tahan lagi berada di tempat seperti ini, batin Aluna. Gadis itu menarik laci meja yang berada di sebelah ranjang. Aluna mengambil sebuah buku catatan. Dia membuka buku tersebut berisi resep cupcake yang ingin dia buat. Mereka akan menyukainya kan? Gumam Aluna sembari membayangkan bagaimana reaksi teman-temannya setelah dia membuatkan mereka cupcake. Tapi aku masih tidak mengerti, apa mereka harus bereaksi seperti itu gara-gara melihatku ketakutan? Bagaimana kalau mereka tidak mau berteman denganku lagi? Karena aku adalah seorang penakut dan tidak cocok dengan circle mereka. Mereka bukan orang yang seperti itu. Mereka orang yang baik. Aluna merasa sangat aneh. Dia mengingat bagaimana reaksi mereka tadi pagi. Mereka semua terlihat kesakitan dan juga memendam kemarahan. Apa aku bisa menunjukkan wajahku di depan mereka lagi? Aluna merasa sangat sedih. Baiklah, aku akan mencoba membuatkan mereka cupcake, lalu meminta maaf. Aku harap kami bisa kembali seperti dulu. Semoga saja mereka bisa menerima gadis penakut sepertiku. Aluna berjalan mendekati pintu keluar kamarnya. Dia membuka pintu perlahan dan menoleh sekeliling. Tidak ada orang tuanya di sana karena mereka sedang pergi bekerja. Kemarin, Aluna sudah memberitahu kedua orang tuanya kalau dia akan pergi ke pantai. Seperti biasa, mereka tidak peduli kepadanya. Udara di sini jadi lebih ringan karena tidak ada keberadaan mereka di sini. Aluna berjalan memasuki dapur. Gadis itu membuka laci yang ada di atas kepalanya. Dia mengeluarkan tepung dan bahan-bahan lain untuk membuat cupcake. Jika berhasil, aku akan langsung pergi menemui Gio lalu mengumpulkan yang lain, ucap Aluna. Gadis ini sangat bersemangat. Dia mengambil apron, namun belum sempat memakainya, perhatiannya teralihkan oleh suara yang terdengar. Mereka adalah orang tua Aluna. Keduanya terdengar sedang ribut. Namun, di tengah itu percakapan mereka membuat Aluna terdiam. Mama, tolong jelaskan apa yang akan terjadi, pinta Zafi begitu dia menemukan ibunya berada di kamar pribadi milik wanita itu. Violeta yang sedang duduk di sofa sembari merajut shawl, dia tidak ingin menatap mereka. Tidak ada yang terjadi, ujar Violeta. Tolong jangan berbohong. Paman Dominic sudah mengatakan semuanya. Dia bilang kemungkinan akan terjadi perang, balas Eva. Kalian tidak tahu kan? Paman kalian itu suka sekali membuat prank. Ini adalah salah satu dari bahan bercandaannya untuk membuat kalian gemetar ketakutan. Sebenarnya dia masih sangat marah karena kalian bersikap bodoh dengan kasus Aluna, jelas Violeta. Bibi, aku yakin Papa tidak sedang melakukan prank. Tolong katakan saja yang sebenarnya pada kami. Aku mohon, pinta Maxine dengan suara memelas. Sudah kubilang, ini hanya prank. Kalian semua ditipu. Tidak akan terjadi apa-apa, jawab Violeta, namun ekspresi wajah wanita itu terlihat sangat gugup. Apa yang sebenarnya Mama sembunyikan? Kenapa Mama seperti ini? Mama harus berkata jujur. Aku dan Zafi berhak mengetahui apa yang akan terjadi pada Papa. Kami berdua khawatir padanya, ucap Zeva dengan suara bergetar kesal. Kalian yakin tidak akan menyesal jika mendengarnya? Violeta mengangkat kepala menatap para remaja di depannya. Dia juga melihat Gio sedang melangkah masuk dengan wajah lesu.
Kami tidak akan menyesal. Tolong katakan saja, tegas Zafi. Sebenarnya aku juga belum tahu pasti. Tapi dari apa yang aku simpulkan, orang besar yang melindungi gadis bernama Aluna saat ini berada di Italia. Ayah kalian pergi ke Italia bukan karena dia ngambek, tapi dia sengaja datang untuk bertemu dengan pria itu. Nampaknya ada kesepakatan yang ingin dilakukan ayahmu dengannya. Namun sebelum ayahmu menyerahkan kesepakatan, dia pasti telah mendengar kalau kau dan yang lain diserang. Karena itulah dia sangat marah dan kesepakatan itu tidak akan terjadi. Mungkin saja saat ini sedang terjadi perang di Italia, jelas Violeta. Apa Papa membawa pasukan ke sana? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Jika dia memang orang yang sangat kuat, maka Papa dalam bahaya, ujar Zafi. Jangan katakan itu. Aku percaya Papa adalah orang yang sangat kuat. Ayah kita bukanlah sosok yang mudah dikalahkan seperti itu, balas Zeva. Apa yang Zeva katakan benar. Ayah kalian adalah orang yang kuat. Jangan terlalu khawatir. Aku yakin dia akan kembali, ucap Violeta. Bagaimana jika dia kembali tanpa nyawa? Zafi bergetar. Zafi? Zeva berteriak. Itu bisa saja terjadi, ujar Zafi. Jangan mengatakan hal seperti itu. Kau hanya membuat situasi semakin buruk dengan menggiring orang-orang untuk berpikiran negatif, tegas Zeva. Itu membuat Zafi tersentak. Remaja itu menatap orang-orang di sana yang memberinya wajah ragu. Kau benar. Aku telah membuat orang lain khawatir dengan kata-kataku ini. Aku minta maaf, Mama. Aku minta maaf ya semuanya, ucap Zafi. Tidak usah minta maaf. Aku mengerti posisimu. Lian menggenggam tangan Zafi dengan erat. Tapi aku masih tidak bisa menghilangkan perasaan khawatir dan gelisah ini. Ditambah lagi kebenaran tentang Aluna belum kita ketahui. Zafi menundukkan kepalanya. Apapun itu, aku percaya Aluna bukan pengkhianat, ujar Kenzo. Kenapa kau berpikir seperti itu? Karena dia adalah sahabatmu. Karena dia bersikap baik padamu? Tanya Violeta. Itu benar. Karena dia adalah sahabatku. Tapi dia bukan hanya sekedar sahabat. Aku mengenalnya dengan baik dan yang lain juga seperti itu. Kami yakin, jawab Kenzo. Rupanya kalian sudah sangat dekat ya, balas Violeta. Sekarang wanita itu melirik Gio yang tidak berani menatapnya. Si keponakan terus memalingkan wajah dengan mata yang agak memerah. Gio, kemarilah. Violeta menepuk tempat tidur di sebelahnya. Gio dengan ragu melangkah mendekat lalu duduk di sebelah Violeta. Itu sangat sakit kan? Tanya Violeta. Iya, ini sangat menyakitkan, jawab Gio. Brak! Violeta, pintu kamar Violeta dibuka dengan kuat. Pelakunya adalah Gita. Mama, Gio menatap Gita yang terlihat begitu risau. Ada apa? Tanya Violeta. Marcelo sudah berhasil mengetahui informasi dan latar belakang tentang Aluna, ujar Gita. Kau membawa informasinya? Tanya Violeta. Tidak, aku tidak membawanya karena informasi itu langsung terhapus begitu aku membacanya. Gita duduk di sebelah Gio. Mama, tolong cepat katakan, pinta Gio. Yang lain segera mengelilingi Gita. Seperti yang kita tebak, Aluna dilindungi oleh sebuah organisasi besar dipimpin oleh seseorang yang begitu kuat. Marcelo mengatakan dia lebih kuat daripada Aguero dan mereka sengaja tidak menunjukkan diri demi membuat satu dunia berguncang. Saat mendengar ada kelompok mafia yang lebih besar daripada Aguero, ujar Gita. Kalau begitu, apakah benar Aluna bagian dari mereka? Tanya Jasmine. Tidak, Aluna sama sekali tidak terlibat. Gadis kecil itu bukan pengkhianat, dia adalah korban di sini, jawab Gita. Korban? Apa maksud Mama? Tanya Gio. Dia mulai merasa gelisah, jauh lebih gelisah daripada sebelumnya. Orang tua Aluna saat ini bukanlah orang tua kandungnya. Apa kalian ingat saat menjalankan misi pertama Kenzo? Tanya Gita. Iya, aku ingat, Kenzo mengangguk. Saat itu kalian bertemu seorang gadis kecil yang tidak dituliskan informasinya, benar kan? Tanya Gita. Karena gadis itu bukanlah anak kandung mereka dan juga gadis itu... Kenzo terdiam begitu menyadari apa maksud perkataan Gita. Yang lain juga ikut terdiam. Sementara itu, Jasmine yang tidak mengerti apa-apa sedikit kebingungan. Kenapa kalian diam? Apa yang terjadi? Tanya Jasmine. Ayahku pernah mengatakan, muncul orang-orang gila yang membesarkan seorang anak dengan kasih sayang dan membuat anak itu sangat mencintai mereka.
sebelum akhirnya mereka menjual anak tersebut untuk melihat bagaimana reaksinya. Ketika orang tua yang dia sayangi ternyata membesarkannya hanya untuk memuaskan hasrat mereka. Orang-orang itu sangat suka melihat reaksi anak-anak malang tersebut, jelas Zeva. Maksudmu Aluna juga? Jasmine tidak melanjutkan perkataannya. Iya, Aluna adalah salah satu korbannya. Gadis itu berumur 1 tahun saat ia diculik dan kedua orang tuanya dibunuh oleh pasangan suami istri Sean Maurice dan Paulina Maurice. Mereka tidak hanya memiliki Aluna, mereka juga menculik 3 anak lain yang dibesarkan di tempat yang berbeda. Namun hubungan Sean dan Paulina menjadi buruk ketika semua anak yang mereka besarkan selain Aluna kabur karena sudah mengetahui mereka akan dijual oleh Sean dan Paulina suatu hari nanti. Karena itulah Sean dan Paulina sering bertengkar dan menyalahkan satu sama lain. Aluna tidak tahu apa alasan mereka bertengkar, jelas Gita. Lalu, siapa orang yang membocorkan informasi tentang kita yang akan pergi ke pantai? Tanya Lian. Sejak 1 bulan yang lalu, Sean dan Paulina bekerja sama dengan sebuah kelompok mafia. Dia adalah orang yang telah menyembunyikan informasi Aluna, sekaligus sosok yang sedang dihadapi oleh Marcelo. Sean dan Paulina membuat kesepakatan kalau mereka akan menyerahkan Aluna kepada orang itu, ujar Gita. Mereka akan menyerahkan Aluna kepadanya? Gio terkejut. Iya, dalam informasi dituliskan pria itu tertarik pada Aluna. Gita membuat wajah pahit. Seperti biasa, dia akan menjadi salah satu dari gadis malang yang dijadikan mainan. Informasi tentang kalian yang pergi ke pantai bocor oleh Aluna. Gadis itu pasti mengatakan kepada orang tuanya kalau dia akan pergi berlibur dengan kalian. Orang tuanya itu sudah pasti akan menyampaikan hal tersebut pada mafia itu. Tentu saja mafia itu telah tahu kalau Aluna berteman dengan putra-putri keluarga Aguero dan keluarga besar lainnya. Karena itulah kalian bisa diserang, lanjut kita. Benarkan apa perkataanku? Aluna bukanlah pengkhianat. Kenzo menghela nafas lega. Kemudian dia sadar kalau ini bukan saat yang tepat untuk menghela nafas. Tunggu. Lalu apa yang terjadi pada Aluna sekarang? Dia akan baik-baik saja kan? Tanya Kenzo. Dia akan baik-baik saja selagi mafia itu tidak menjemputnya. Dalam informasi dituliskan, Aluna akan diserahkan setelah dia lulus SMA. Namun perkataan Gita harus diubah ketika ponselnya bergetar. Di sana sebuah pesan muncul dari nomor yang sama seperti nomor yang mengirimkan informasi tentang Aluna. Gita sangat terkejut begitu membaca informasi tersebut, membuat suasana langsung tegang. Apa yang terjadi, Ma? Tanya Guillaume. Marcelo bilang, mafia itu dalam perjalanan untuk menjemput Aluna. Dia akan membawa Aluna terbang ke Italia hari ini juga, jawab Gita. Kalau begitu kita harus menyelamatkannya. Gio langsung berdiri. Tunggu anak-anak. Gita langsung berdiri di depan pintu keluar saat semua remaja di sana hendak keluar dari kamar Violeta. Kalian tidak bisa pergi sekarang. Situasinya sangat buruk di luar sana. Bisa-bisa kalian yang tertangkap dan situasinya jadi tambah buruk, ujar Gita. Tapi Aluna dalam bahaya. Kami tidak bisa membiarkannya jatuh seperti ini. Dia adalah sahabat kami, balas Kenzo. Aku tahu dia sahabat kalian, tapi kalian tidak boleh bertindak ceroboh. Apa yang kalian lakukan saat ini akan merugikan diri kalian sendiri dan juga para keluarga kalian. Tegas Gita. Kami akan bertanggung jawab atas hal ini, balas Gio. Anak-anak, kalian... Sudahlah Gita, potong Violeta membuat semua tatapan mengarah kepadanya. Apa maksudmu sudahlah? Tanya Gita. Biarkan mereka pergi, ujar Violeta. Kau sudah gila ya? Di luar sana sedang ada bahaya yang besar. Bagaimana bisa aku membiarkan mereka pergi? Mereka bisa saja tidak selamat, balas Gita. Yang penting mereka akan bertanggung jawab untuk diri sendiri dan juga semua hal yang sudah mereka sebabkan nanti, iya kan? Violeta menatap mereka dengan lekat. Tatapan wanita itu membuat para remaja sedikit bergidik. Tentu saja kami akan bertanggung jawab, ujar Gio. Kalau begitu pergilah, balas Violeta. Bibi dengar itu kan? Zeva menatap Gita. Wanita itu menghela nafas sebelum membuka pintu. Berjanjilah padaku kalian akan kembali, ujar Gita. Kami berjanji Bibi, balas Zeva. Mereka semua langsung keluar dari kamar Violeta. Gita menutup pintu. Dia menatap Violeta yang sedang mengeluarkan ponsel untuk menghubungi seseorang. Kirim para calon pasukan khusus untuk menemani mereka, perintah Violeta. Di luar sana, para remaja berlari dengan cepat menuju halaman. Di halaman telah tersedia belasan mobil yang siap berangkat.
Satu mobil hanya muat untuk 4-5 orang. Pemimpin calon pasukan khusus memberikan 2 kunci mobil pada anak-anak itu. "Kalian akan pergi menemani kami?" tanya Zeva. "Bagaimana bisa kami membiarkan nona kesayangan kami pergi sendirian ke tempat yang berbahaya?" Pemimpin calon pasukan khusus tersenyum genit. Itu membuatnya langsung mendapatkan tatapan tajam dari Kenzo. "Tuan pacar, tolong jangan marah, saya hanya bercanda kok," ujarnya. "Ini bukan waktu yang tepat untuk bercanda." Kenzo menarik tangan Zeva memasuki salah satu mobil. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Zafi, Lian, Zeva dan Kenzo duduk di mobil pertama. Maxim, Jasmine, dan Gio berada di mobil kedua. "Berpegangan semuanya." Setelah Maxim berkata seperti itu, Jasmine dan Gio memasang sabuk pengaman mereka. Kemudian remaja itu melesatkan mobil dengan kecepatan tinggi, diikuti oleh mobil lain di belakangnya. Aku tidak salah dengar kan?" Aluna menepuk pelan telinganya untuk memastikan kalau dia tidak salah mendengar percakapan kedua orang tuanya. Kenapa dia mendadak sekali meminta kita untuk mengirim Aluna kepadanya? Seharusnya dia mengatakan 1 minggu sebelum ini sehingga kita bisa membuat persiapan dan skenario yang tepat agar Aluna percaya kalau kita akan mengajaknya jalan-jalan, bukan menyerahkannya kepada mafia sialan orang itu. Paulina melepaskan jas yang dia pakai dan melemparkannya ke sofa. Dia langsung duduk di sana sembari melipat kaki dan menghela nafas. Kita tidak punya pilihan lain selain mengikuti perkataannya. Bagi orang itu, kita hanya seekor anjing kecil yang harus menuruti semua perkataannya, ujar Sean. Dia duduk di sofa single. Tapi bagaimana caranya kita menyerahkan Aluna kepadanya? Sekarang anak itu sedang pergi ke pantai bersama teman-temannya, ujar Paulina. Kok ini bodoh atau apa? Kok tidak membaca informasi yang diberikan Tuan kepada kita? Dia sudah bilang kalau dia telah membuat mereka semua membatalkan liburan mereka karena sebuah serangan preman pasar, ujar Sean. Apa? Kenapa itu bisa membuat mereka membatalkan liburan? Bukannya anak-anak itu memiliki kekuatan yang luar biasa? Tanya Paulina. Mereka semua berasal dari keluarga besar, Aguero, Toretto, dan Handoko. Ditambah anak yang bernama Jasmine adalah putri pemimpin organisasi pekerja bayaran terbaik. Keluarga mereka bekerja sama untuk menutupi informasi kalau anak-anak mereka sedang liburan ke pantai, sehingga tidak akan terjadi penyerangan dan anak-anak mereka bisa liburan dengan tenang. Tapi karena kemarin Aluna mengatakan pada kita kalau dia akan pergi ke pantai bersama teman-temannya, aku menyampaikan hal ini kepada Tuan dan dia langsung mengirimkan para preman pasar untuk mengacaukan perjalanan anak-anak tersebut. Mereka pasti berpikir kalau ada orang dalam di antara mereka dan tentu saja mereka akan langsung menyangka itu adalah Aluna, jelas Sean. Ternyata Tuan memang sangat pintar ya, ujar Paulina. Kalau dia tidak pintar, mana mungkin dia bisa lebih kuat daripada Aguero. Sean tertawa kecil. Sekarang anak-anak itu pasti sudah tidak memiliki kepercayaan pada Aluna lagi. Mereka akan menganggap Aluna sebagai musuh dan tidak peduli kepadanya. Sekarang kita bisa menyerahkan Aluna kepada Tuan. Kita tinggal menunggu anak itu pulang saja, lanjut Sean. Dan setelahnya kita akan mendapatkan banyak uang serta kekuasaan baru yang telah dijanjikan Tuan kepada kita. Paulina tertawa. Mendengar percakapan mereka, Aluna merasa sangat terkejut. Ada beberapa hal yang tidak dia mengerti, namun sebagian besar masih bisa dia tangkap, termasuk nama-nama keluarga yang disebutkan oleh Sean, Aguero, Toretto, dan Handoko. Aluna tahu, itu adalah nama 3 keluarga mafia terbesar dengan kekuasaan terkuat di Amerika. Aluna mengetahui hal ini karena dia memang sering kepo terhadap masalah kriminal. Sean dan Paulina menyebut anak-anak itu yang artinya teman-teman Aluna sebagai bagian dari keluarga tersebut. Berarti selama ini aku telah berteman dengan para mafia. Tubuh Aluna bergetar. Dia merasa telah ditipu oleh teman-temannya. Namun di sisi lain Aluna tidak bisa merasa marah karena dia sangat nyaman bersama mereka. Tidak. Mereka tidak pernah menipuku. Mereka pasti sengaja tidak memberitahuku karena tidak mau aku menjauhi mereka atau kecewa pada mereka. Selama ini akulah yang mendekat, bukan mereka. Ini semua karena diriku dan alasan kenapa kami diserang karena aku juga. Akulah yang memberitahu ayah dan ibu tentang hal ini. Pantas saja, Gio bertingkah aneh dan semua orang terlihat kecewa pada aku. Sekarang aku mengerti. Mereka pasti sangat membenciku, batin Aluna. Namun dibandingkan itu yang paling membuat Aluna terkejut adalah perkataan orang tuanya tentang menyerahkan dirinya kepada seorang mafia yang lebih kuat daripada Aguero. Tidak, aku tidak mau pergi ke sana. Bagaimana ini?
Aluna tidak bisa menatap kedua orang tuanya karena bagian dapur cukup luas dan Aluna berada di bagian paling ujung yang jauh dari pintu masuk. Begitu pula dari ruang tamu. Orang tua Aluna tidak bisa melihat Aluna ada di dalam dapur. Aluna masih terdiam di sana memegangi sebuah telur yang hendak ia pecahkan. Tubuhnya bergetar. Tapi kenapa mereka berniat menyerahkanku pada seorang mafia? Apa mereka memiliki hutang? Aku tidak mengerti kenapa harus aku, batin Aluna. Apa kau membuka pintu dapur? Tanya Sean. Tidak, aku yakin sudah menutupnya sebelum kita pergi, jawab Paulina. Saat itulah Aluna tahu dia dalam bahaya. Aluna bisa mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah dapur bersamaan dengan suara Sean. Apa dia sudah pulang dan ada di dapur? Kalau begitu dia pasti sudah mendengarkan semua percakapan kita. Sialan, ujar Sean. Aluna bergegas membuka jendela yang ada di sebelahnya. Jendela tersebut cukup besar sehingga dia bisa memasukkan tubuhnya ke dalam sana. Begitu keluar dari bangunan rumah, Aluna bergegas bersembunyi di sebuah pohon besar. Sementara itu, Sean telah masuk ke dapur. Dia menatap bahan-bahan yang akan digunakan Aluna untuk membuat cupcake. Sean langsung mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Dia menoleh ke arah jendela yang terbuka. Sialan, dia benar-benar mendengarkan seluruh percakapan kita. Dia pasti sudah kabur sekarang, teriak Sean. Apa? Bagaimana dia bisa kabur? Kalau dia tidak ada di sini, kita tidak akan bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak akan mendapatkan uang, kekuasaan, bahkan kita akan dibunuh oleh Tuhan. Ini semua gara-gara dirimu. Paulina menunjuk Sean. Bagaimana bisa kau menyalahkan aku atas semua ini? Kaulah yang bicara paling keras dan kau yang memancingku untuk mengatakan semua itu. Jika kau tidak memulai pembicaraan, aku tidak akan berbicara, balas Sean. Tentu saja ini salahmu. Kalau bukan karena dirimu, ketiga anak lain tidak akan kabur. Mereka pasti sudah bisa kita jual sekarang dan kita tidak akan menerima kerugian besar. Semua ini karena dirimu. Kita memiliki banyak kerugian karena perbuatanmu. Semua ini salahmu yang membuat kita hidup seperti ini. Gara-gara kau, sialan. Aku menyesal menikah denganmu, teriak Paulina. Tutup mulutmu, Jalang. Yang bisa kau lakukan hanyalah mengungkit peristiwa masa lalu. Aku tidak sedang ingin mendengar kata-kata dari seekor anjing betina, ucap Sean. Kau pikir aku mau mendengar perkataan anjing yang sangat buruk, balas Paulina. Dasar Jalang ini. Sean berniat menampar Paulina. Kenapa? Kau mau menamparku? Sini, tampar aku. Kau pikir aku takut padamu? Aku juga bisa ya menamparmu. Aku tidak lemah hanya karena aku seorang wanita. Aku bisa membunuhmu saat ini juga. Paulina mengambil pisau yang ada di sebelahnya. Aluna bisa melihat pemandangan tersebut melalui jendela yang terbuka. Dia sangat terkejut melihat bagaimana Paulina berniat menusuk Sean dan pria itu mencoba menghindari serangan istrinya. Saat itulah mata Paulina menatap ke arah Aluna. Dia ada di sana. Paulina menunjuk Aluna membuat Sean menoleh ke arahnya. Kemari kau sekarang, teriak Sean. Aluna langsung berlari kabur dengan perasaan ketakutan yang menyelimuti tubuhnya. Jalang itu, Sean dan Paulina keluar dari rumah. Mereka melihat dua buah mobil yang baru datang dan sekumpulan pria keluar dari dalam sana. Mereka memakai pakaian formal yaitu setelan jas hitam. Kami datang untuk mengambil anak itu. Kami mendapatkan informasi kalau dia sudah pulang. Kalian tidak bisa mengambilnya sekarang. Dia sedang kabur. Dia mendengarkan semua percakapan kami tadi, ujar Sean. Bagaimana bisa kalian membiarkan hal seperti ini terjadi? Tuhan akan sangat marah pada kalian. Aku tahu, karena itulah sebaiknya kalian tidak banyak bicara dan mulai kejar anak itu. Dia berlari ke arah sana. Sean menunjuk Aluna yang sedang berlari di jalanan pemukiman yang sepi. Apa yang kalian tunggu? Cepat, kejar dia. Jangan sampai dia lolos. Semua pria itu berlari untuk mengejar Aluna. Tangkap dia. Kalau kita tidak bisa menangkapnya, Tuhan akan menghabisi kita semua. Kepala kita adalah taruhannya di sini. Cepat, kejar dia. Aluna menoleh ke belakang. Dia sangat terkejut melihat para pria yang mengejarnya. Aluna mempercepat gerakan kakinya, itu membuat para pria tersebut terkejut. Sialan, dia sangat cepat. Ini pertama kalinya aku melihat seorang gadis bisa berlari secepat ini. Mungkin karena tubuhnya sangat kecil, itu bukan saatnya membicarakan hal itu. Tangkap saja dia. Aluna sampai di perempatan. Dia berbelok ke arah kanan kemudian memasuki sebuah gang kecil. Aluna langsung bersembunyi di sebelah tong sampah. Dia berjongkok sembari menutup mulutnya dengan satu tangan.
Tubuh Aluna bergetar kuat, apalagi saat langkah kaki para pria itu semakin dekat. Kemana anak itu? Mungkin dia masuk ke gang ini. Para pria tersebut memasuki gang yang dimasuki oleh Aluna. Tidak, tolong jangan lihat aku. Aluna menahan nafas dan suaranya sebisa mungkin. Para pria itu tidak menoleh ke arahnya karena mereka menatap lurus ke depan dan berlari semakin dalam. Ketika semua orang sudah pergi cukup jauh, Aluna bergegas berdiri dan hendak keluar dari gang. Namun, di sana sudah ada seorang pria lain yang menunggunya. Kena kau. Pria itu mencengkram lengan Aluna dengan kuat. Lepaskan aku, Aluna berteriak kencang. Hei kalian, dia ada di sini. Pria itu meneriaki teman-teman rekan-rekan kerjanya. Mereka langsung menoleh dan berjalan santai ke arah keduanya. Kau pikir kau bisa kabur? Kau tidak akan bisa kabur dari kami, para mafia organisasi besar. Gadis sepertimu hanyalah seekor tikus kecil di antara hina. Apa yang kau lakukan saat ini pasti membuat tuan kami marah. Dia akan memberikan hukuman saat dia melihatmu. Pria itu menyeringai. Tidak, aku tidak akan ikut dengan kalian. Aluna menendang selangkangan pria itu dengan sangat kuat. Ah! Pria itu mengerang. Kemudian melepaskan tangan Aluna dari cengkeramannya. Melihat kesempatan tersebut, Aluna bergegas mengambil langkah dan berlari menjauh. Melihat itu, para pria lain bergegas menyusul Aluna. Salah satu dari mereka sempat menendang kaki pria yang ditendang oleh Aluna. Dasar kau tidak becus, kau telah membuat kami semakin repot, menyedihkan. Ujarnya sebelum menyusul yang lain. Aluna berlari semakin kencang. Dia memasuki sebuah gang sempit diikuti oleh para pria di belakangnya. Aluna melihat sebuah balok yang menutupi gang. Gadis itu bergegas melompati balok tersebut. Dia melihat balok lain di depan sana yang 2 kali lebih tinggi. Aluna kembali melompat. Kali ini hanya setengah tubuhnya saja yang bisa sampai. Saat itulah Aluna merasakan tarikan kuat di kakinya. Salah satu pria telah berhasil menyusulnya. Kena kau. Pria itu menyeringai sembari menarik kaki Aluna dengan kuat. Lepaskan. Aluna menendang-nendang wajah pria itu. Aduh, sial. Pria itu sontak melepaskan kaki Aluna. Dia pun memegangi wajahnya yang ditendang keras oleh gadis itu. Aluna tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk kabur. Dia berhasil membuat tubuhnya melempati balok itu. Dia kembali berlari. Dia bisa mendengar keributan di belakang sana saat para pria di belakangnya mulai panik dan berebutan untuk melompati balok. Aluna berbelok ke kanan, kemudian berbelok ke kiri sehingga dia sampai di sebuah jalanan kecil yang sepi. Aluna merasa sedikit aman karena tidak melihat para pria yang mengejarnya. Namun dia tidak bisa berhenti di sini. Dia harus mencari tempat perlindungan sekarang. Berapa lama lagi kita akan sampai? Tanya Gio. Kau sudah menanyakan itu lebih dari 20 kali. Bagaimana aku harus menjawabnya kali ini? Tanya Maxim. Gio, kau harus menenangkan dirimu. Kalau kau tidak tenang, kau hanya akan mendesak yang lain dan yang lain akan ikut panik karena dirimu, ujar Jasmine. Aku tidak bisa tenang selagi aku belum mendapatkan kabar yang pasti tentang Aluna, lirih Gio. Jasmine dan Maxim terdiam. Mereka berdua telah menebak kalau saat ini mungkin Aluna telah dibawa oleh orang tersebut. Atau jika gadis itu pintar, dia akan kabur. Sial, kenapa kau jalannya lambat sekali? Maxim merasa kesal. Sekeras apapun dia berusaha melajukan mobil dengan kecepatan tinggi, kecepatannya hanya mentok di tingkat ini. Dia bisa melihat mobil lain memiliki jarak beberapa meter di belakangnya. Sedangkan mobil yang dikendarai oleh Zafi ada tepat di sebelahnya. Dia juga bisa melihat dari kaca jendela yang terbuka, Zafi sedang terlihat tegang. Semua orang tegang dalam posisi ini. Kenapa dadaku malah berdebar ya? Maxim merasakan debaran aneh di dadanya, bukan karena keberadaan Jasmine atau karena kepanikan. Maxim bahkan tersenyum, senyuman yang tanpa sadar dia buat. Jadi begitu ya. Maxim sadar dengan apa yang sedang dia lalui adalah hal yang begitu menyenangkan untuk dirinya. Bagaimana bisa aku tidak menyadari hal ini? Ternyata aku sedang bersenang-senang. Sial, debarannya semakin kencang. Maxim menyentuh dadanya dengan tangan kirinya. Maxim, fokuslah menyetir. Kalau kau mau membunuh kami ya, teriak Jasmine. Karena dia mulai merasakan mobil tersebut ugal-ugalan. Maaf sayangku, ucap Maxim. Siapa yang kau panggil sayang? Sialan, kesal Jasmine. Gio yang duduk di kursi penumpang menautkan jari-jarinya satu sama lain dan menggenggam tangannya dengan erat. Dia tidak bicara lagi maupun mendesak Maxim agar mengendarai mobil lebih cepat. Sementara itu, dalam mobil yang sedang dikendarai oleh Zafi, Zeva dan yang lainnya juga merasakan ketegangan.
Lian yang duduk di sebelah Zafi tidak berhenti masuk dan mengeluarkan peluru ke dalam pistol yang digenggamnya. Di belakang sana, pasangan lain tidak bicara satu sama lain. Mereka terlalu tegang dan khawatir kepada kondisi sahabat mereka. "Zafi, apa tidak bisa lebih cepat?" tanya Zeva. "Tidak bisa, aku sudah berada di kecepatan yang maksimal," jawab Zafi. "Kalau begini lebih baik aku membawa sepeda motor saja." Zeva berdecak kesal. "Semuanya sudah terjadi, kau harus tenang, jangan sampai seperti mobil di sebelah kita," balas Zafi. Zeva dan Kenzo sontak menoleh pada mobil yang dikendarai oleh Maxim. Mereka bisa melihat mobil tersebut mulai oleng ke kanan dan ke kiri, seakan ada masalah pada mobil mereka. "Mereka sedang apa sih?" tanya Kenzo. "Sepertinya Maxim memulai hal gila lagi," jawab Zafi. Zeva merasakan sebuah getaran di dalam saku celananya. Gadis itu mengambil ponsel dengan panggilan masuk yang muncul di layar. Namun Zeva langsung mengerutkan dahi begitu sadar kalau ponsel tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik Gio. Rupanya, tadi ponsel Zeva dan Gio tertukar satu sama lain saat mereka duduk di dekat Gita dan meletakkan ponsel mereka di atas meja. "Sial, aku tidak sadar kalau ponselku tertukar. Lalu, ini nomor siapa?" Yang menelpon adalah nomor tidak dikenal dan sepertinya berasal dari telepon umum. "Angkat aja, mungkin itu Aluna," pinta Kenzo. Mendengar itu, Zeva langsung mengangkat telepon tersebut dan menekan speaker. "Gio, apa kau bisa mendengarku?" Semua orang dalam mobil tersebut dapat mendengar suara Aluna. "Aluna, apa itu kau?" tanya Zeva. Zeva, kenapa kau memegang ponselnya Gio? Di mana Gio? Bukan itu masalahnya sekarang. Zeva, aku dikejar oleh orang-orang yang tidak kukenal. Tadi aku mendengar percakapan kedua orang tuaku dan mereka bilang mereka akan menyerahkanku pada seorang mafia. Aku takut sekali. Aku menelpon menggunakan telepon umum karena aku tidak membawa ponsel. Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Suara Aluna bergetar dan gadis itu terdengar hampir menangis. "Tenanglah, tenangkan dirimu dulu. Sekarang coba katakan padaku di mana kau?" Pinta Zeva selembut mungkin. Dia tidak mau membuat Aluna semakin gelisah dengan suaranya yang panik. "Aku tidak tahu aku ini ada di mana. Aku hanya terus berlari dari tadi dan sampai di tempat ini. Yang pasti tempatnya ini sangat sepi," jawab Aluna. "Apa ada patokan di sana seperti tiang listrik, lampu merah atau sebuah toko?" tanya Zeva. "Ada tempat pembuangan rongsokan besar di sini, tempat di depan telepon umum. Aku juga melihat sebuah lahan kosong yang cukup luas, sangat tandus dan kering," jelas Aluna. "Apa ada sebuah papan iklan tua di sana?" tanya Zeva. "Iya, aku menemukannya. Itu ada di sini. Kau tahu di mana aku, Zeva?" Suara Aluna terdengar sangat lega. "Iya, aku tahu. Tetaplah di sana jangan bergerak sedikit pun. Mereka pasti akan tetap mengejarmu. Jadi jangan keluar dari sana atau bersembunyilah di tempat yang aman. Tapi tetap di sana, jangan pergi jauh-jauh," ujar Zeva. "Aku mengerti." Zeva membuka jendela mobil. Dia menatap Gio dari jendela mobil yang terbuka. "Gio!" Zeva berteriak dan remaja itu menoleh ke arahnya. Zeva langsung melempar ponsel Gio kepada pemiliknya. Gio menangkap ponsel itu dengan mudah. Dia pun melihat sebuah panggilan yang masih berlangsung. "Zeva, apa kau mendengarku? Kau masih di sana kan? Aku sudah menambah durasi telepon, harusnya masih tersambung." Mendengar suara Aluna, ketiga orang di dalam mobil itu langsung terkejut. "Aluna, apa itu kau?" tanya Jasmine. "Jasmine, kau ada di sana?" "Aluna, ini aku," ujar Gio. "Gio, ini sungguh Gio kan?" "Iya, ini memang suara Gio. Gio, aku sangat takut. Tolong cepat datang," pinta Aluna. "Di mana kau sekarang? Kami akan segera ke sana sekarang," tanya Gio. "Aku tidak tahu ini di mana tempatnya, tapi Zeva sudah tahu di mana lokasiku," jawab Aluna. Hal itu membuat Maxim sedikit memelankan laju kendaraannya agar mobil yang dikendarai Zafi bisa berada di depannya. "Kau baik-baik saja kan?" tanya Gio. "Tidak Gio, aku tidak baik-baik saja. Aku sangat takut. Aku berlari kemari setelah orang tuaku bilang mereka akan menyerahkanku pada mafia. Lalu para pria yang memiliki wajah jahat mengejarku. Mereka terlihat sangat menakutkan. Aku sendirian di sini. Aku takut kalau mereka nanti datang dan menangkapku. Bagaimana ini? Tolong cepatlah datang," pinta Aluna. Suara gadis itu kembali bergetar. "Dengarkan aku. Pokoknya kau harus tenang dulu. Atur nafasmu. Jika kau tidak tenang, kau hanya akan terus berpikiran negatif dan berakhir buruk, oke? Tenangkan dirimu," ujar Gio. "Lihatlah, siapa orang yang menyuruh orang lain untuk menenangkan diri," sindir Jasmine. "Baik Gio, aku sudah tenang sekarang," balas Aluna.
Begitu suara gadis itu masih sedikit bergetar. Aku dan yang lain akan datang menyelamatkanmu sekarang. Lalu aku akan menjelaskan semuanya kepadamu tentang diriku yang sebenarnya, ujar Gio. Aku sangat menantikan itu, Gio, balas Aluna. Lalu aku meminta maaf atas kalimatku tadi di telepon. Aku pasti sangat menyakiti hatimu, padahal kau tidak tahu apa-apa, ujar Gio. Tidak apa-apa, Gio, tidak usah meminta maaf. Aku tahu apa yang terjadi padamu dan aku mengerti posisimu, balas Aluna. Sekarang suara gadis itu kembali normal. Dia telah berhasil menenangkan dirinya. Gio, ada sesuatu yang... Aluna berteriak dari seberang sana. Apa yang terjadi? Tanya Gio. Lepaskan aku. Tidak, aku tidak mau ikut denganmu. Lepaskan. Gio, tolong aku, Gio. Setelah itu, telepon pun terputus. Mereka pasti berhasil menangkap Aluna. Maxim menekan klakson beberapa kali memberikan isyarat pada Zafi bahwa hal gawat telah terjadi. Kita harus cepat sampai di sana atau dia akan membawa Aluna, ujar Jasmine. Mereka pasti sudah pergi setelah kita sampai di sana, balas Maxim. Senyuman di wajahnya telah menghilang diganti dengan wajah khawatir. Sial, apa ini yang menyenangkan? Kenapa hal seperti ini bisa menyenangkan? Maxim berdecak kesal, dia kecewa pada dirinya sendiri. Ternyata memang benar apa yang orang-orang katakan. Aku gila, ujar Maxim. Kau baru sadar? Tanya Jasmine. Iya, aku baru sadar. Kalau begitu aku harus menggunakan julukan gila ini sebaik mungkin. Maxim tersenyum miring. Sulit dimengerti. Aluna diseret masuk ke dalam mobil. Dia diapit oleh dua orang pria, keduanya memegangi lengannya. Tuang, tolong lepaskan aku. Aku sama sekali tidak memiliki hubungan dengan ini, pinta Aluna. Suaranya bergetar ketakutan. Tidak memiliki hubungan? Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Orang tua mula yang telah menandatangani kontrak perjanjian kalau mereka akan menyerahkanmu pada tuan kami. Karena itulah, kau memiliki hubungan erat dengan hal ini. Lebih baik kau diam saja. Menjadi seorang budak atau pemuas nafsu tidaklah seburuk itu. Kau akan mendapatkan tempat yang nyaman dan kalau kau beruntung, kau mungkin bisa merayu tuan dan menjadi istrinya. Pria itu tertawa. Kenapa aku harus ikut campur dalam perjanjian orang tuaku? Ini sama sekali tidak adil. Aku tidak mengetahui tentang perjanjian ini. Artinya, aku tidak ada hubungannya. Lepaskan aku, teriak Aluna. Diam kau, dasar jalang sok pintar. Salah satu pria membungkam mulut Aluna dengan tangannya. Kenapa hal ini terjadi padaku? Bagaimana bisa? Mata Aluna berkaca-kaca. Mobil tersebut bergerak memasuki sebuah area sepi dengan hutan di sekelilingnya. Mereka memasuki sebuah bangunan yang ada di tengah hutan. Aluna diseret masuk ke dalam sana. Tubuhnya dilempar ke tengah ruangan. Aluna meringis pelan. Dia menatap Sean dan Paulina yang ada di depannya. Mereka berdua memberikan tatapan tajam kepada putri angkat mereka. Ayah, ibu, kenapa kalian melakukan hal seperti ini kepadaku? Apa aku melakukan kesalahan sampai kalian harus menjualku? Tanya Aluna. Kau tidak melakukan kesalahan sama sekali, putriku. Kamilah yang melakukan kesalahan karena sudah membawa gadis malang sepertimu ke rumah kami, jawab Sean. Apa maksud ayah? Kau masih saja memanggilku ayah? Apa kau masih tidak mengerti? Kau bukanlah putri kandung kami. Sean tertawa. Bukan putri kandung? Aluna terkejut. Selama ini kau sudah masuk ke dalam permainan kami. Sebenarnya kami berdua sangatlah lelah berpura-pura menjadi orang tua yang baik untukmu, ujar Paulina. Akhirnya, setelah menunggu belasan tahun, kami bisa menjualmu kepada seseorang dan kami akan mendapatkan uang dan kekuasaan, ucap Sean. Kenapa kalian melakukan hal seperti ini? Tanya Aluna. Kenapa? Pasangan suami istri itu saling menolak satu sama lain sebelum menatap Aluna dengan senyuman tajam. Tentu saja untuk bersenang-senang, jawab mereka kemudian tertawa. Hal tersebut membuat Aluna semakin bergetar. Wajahnya terlihat begitu ketakutan dan diselimuti ketidakpercayaan atas hal yang sudah terjadi. Inilah yang ingin disaksikan oleh Sean dan Paulina sejak dulu. Sekarang mereka sudah melihat bagaimana perjuangan mereka menghasilkan sesuatu. Mereka berdua sangat puas melihat ekspresi Aluna yang begitu terluka setelah dihianati oleh orang yang dianggap sebagai orang terdekat dan juga malaikat. Sungguh gadis yang menyedihkan, kasihan. Tenang aja, aku yakin kau akan hidup baik bersama dengan Tuan. Dia akan memperlakukanmu sebaik mungkin.
Kalau boleh aku memberikan saran, kau harus bisa menggodanya dengan baik. Siapa tahu kau bisa mendapatkan posisi baru seperti simpanan, selir, atau istri. Paulina menepuk kepala Aluna. Dan kalau aku boleh jujur, aku sangat merasa muak melihat wajahmu dan kesal dengan semua tingkah lakumu. Aku sangat-sangat tidak menyukaimu. Aku senang akhirnya kita bisa berpisah, meski itu membutuhkan waktu belasan tahun, ujar Paulina. Dasar jahat, kalian adalah orang-orang yang paling buruk, teriak Aluna. Berani sekali kau berteriak di depanku. Paulina bersiap menampar Aluna namun tangannya ditahan oleh Sean. Jangan menamparnya, Tuan akan marah kalau melihat bekas luka di wajahnya, ujar Sean dengan nada tegas. Sialan kau. Paulina menarik tangannya sembari berdecak kesal. Aku yakin kau pasti merasa tidak adil, tapi kau harus tahu dunia memang tidak pernah adil. Jika kau ingin bertahan, maka kau harus tahu caranya bertahan di dunia yang seperti ini. Kau lemah dan tidak memiliki kekuasaan, maka satu-satunya cara, kau harus menempel pada orang dengan kekuasaan besar atau yang lebih tinggi darimu. Buat orang itu nyaman dan memerlukanmu, sehingga kau tetap bisa bertahan. Aku mengatakan ini karena aku masih menganggapmu sebagai putriku. Kau mengerti kan? Sean menarik dagu Aluna, membuat gadis itu menatapnya. Saat itulah Aluna langsung meludahi wajah Sean dan pria itu terkejut. Dasar jalang. Sean melayangkan sebuah tamparan keras di pipi Aluna, membuat gadis itu tersungkur sembari memegangi pipinya yang berdenyut dan merah. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau malah menamparnya? Bukannya tadi kau yang bilang padaku agar tidak melukainya? Sekarang Tuan akan marah padamu karena dirimu, ujar Paulina. Apa kau tidak melihat dia meludahiku? Aku kesal karena dia melakukannya. Ini adalah balasan atas perbuatannya, balas Sean. Padahal tadi aku juga melakukan hal yang sama, tapi kau melarangku. Dan sekarang sudah terbukti kan siapa yang paling buruk di antara kita. Paulina tersenyum miring. Tutup mulutmu, Paulina. Aku tidak butuh pendapat dari orang sepertimu, ujar Sean dengan tangan bergetar. Sekarang kau adalah masalah. Tuan pasti marah melihat luka anak ini, ujar salah satu pria yang membawa Aluna kemari. Sial, diam kalian. Aku hanya perlu menjelaskan sedikit kepada Tuan. Dengan begitu dia pasti akan melepaskanku. Lagi pula kalau aku tidak ada, dia tidak mungkin mendapatkan anak ini di sisinya, balas Sean. Oh, mereka sudah datang. Paulina menatap ke arah 50 bawahan tuan mereka yang baru datang. Mereka semua memasuki bangunan dengan ekspresi datar dan wajah kesal. Teman, kenapa Tuan mengirim banyak sekali orang? Tanya Sean. Tuan bilang kemungkinan besar kita akan diserang. Apa? Siapa yang bisa menyerang kita? Aguero dan kawan-kawannya. Tuan bilang mereka berhasil mengetahui informasi tentang hal ini dan saat ini mereka semua sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan gadis ini. Dia melirik Aluna yang saat ini sudah menatapnya. Apa mereka menyebut Gio dan yang lain? Batin Aluna. Dalam hati Aluna merasa sangat senang. Namun di sisi lain dia takut kalau teman-temannya terluka untuk menyelamatkannya. Lihat saja sekarang, ada lebih dari 50 orang di sini dan mereka merupakan bawahan dari mafia yang lebih kuat daripada Aguero. Bagaimana ini? Jika mereka sungguh terluka karena aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri dan ini salahku. Seharusnya sejak awal aku tidak berhubungan dengan mereka. Dengan begitu mereka tidak perlu ikut campur dalam masalahku ini. Ini semua salahku. Aku tidak layak berteman dengan orang-orang seperti mereka. Aku adalah teman yang menjadi beban untuk teman yang lain. Aluna meneteskan air mata dan sekarang dia mengingat kenangannya bersama Zeva dan juga yang lainnya. Hari-hari saat dia bisa tertawa di tengah pertengkaran orang tuanya. Aku berharap mereka tidak datang. Akan lebih baik kalau mereka tidak datang. Semoga mobil mereka mogok, batin Aluna. Kapan kita akan membawa anak ini? Aku sudah muak melihat wajahnya, tanya Paulina. Kami tinggal menunggu perintah saja. Oh, perintahnya sudah masuk. Kita akan membawanya sekarang. Baiklah, bawa dia. Paulina menatap Aluna dengan tajam. Tidak, lepaskan. Aluna mencoba memberontak saat seorang pria berbadan besar menyeret tubuhnya untuk keluar dari bangunan tersebut. Dor! Tiba-tiba terdengar suara tembakan bersamaan dengan itu pria yang memegangi Aluna terjatuh dengan kepala berlubang. Melihat hal itu Aluna sangat terkejut. Dia sampai terjatuh karena tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Tubuhnya langsung terguncang dengan jantungnya yang berdegup lebih kencang. Apa yang terjadi? Apa itu suara tembakan? Siapa yang menembak? Aluna takut, dia merasa sangat takut. Apa itu? Siapa yang menembak? Teriak Sean.
Semua orang yang ada di sini sangat gelisah. Mereka langsung menoleh ke sana kemari untuk mencari pelaku penembakan tersebut. Aduh, maaf ya, jariku terpeleset dan menekan pelatuk, ucap si pelaku yang saat ini telah berada di depan bangunan. Aluna bisa melihat pelaku tersebut dengan kedua mata membesar. Aluna hampir tidak percaya kalau orang itu adalah Lian, salah satu sahabatnya. Gadis itu memegangi sebuah senapan yang baru saja dia pakai untuk menembak. Tapi Lian hanya sendirian di sana. "Lian, cepat lari!" teriak Aluna membuat Lian menatapnya. "Oh, jadi dia salah satu temanmu? Dasar jalang, kau sudah memancing mereka kemari." Sean menarik rambut Aluna dengan kuat membuat gadis itu berdiri. "Lepaskan aku!" teriak Aluna. "Diam kau! Lepaskan sahabatku, kau bajingan sialan!" Lian menodongkan senapan ke arah Sean. Pria itu langsung tidak bisa bergerak. "Apa yang kalian lihat? Cepat habisi gadis itu!" teriak Sean, membuat semua orang langsung bergerak ke arah Lian. "Kalian mau keroyokan ya?" Dari belakang Lian muncullah para calon pasukan khusus yang langsung menghajar semua orang di sana. "Sial, dia membawa pasukan." "Tidak masalah dengan itu, kita memiliki jumlah yang lebih banyak daripada mereka. Kita bisa memenangkan ini." Orang yang berbicara seperti itu langsung diam saat punggungnya ditusuk oleh seseorang sampai menembus dada kirinya. Begitu dia menoleh, pelakunya adalah Kenzo. "Jangan meremehkan Aguero." Kenzo menarik pisau tersebut kemudian menendang punggung pria itu membuat pria itu langsung jatuh dan tidak bisa bergerak lagi. Pemandangan tersebut cukup membuat yang lain bergetar. Mereka menggenggam senjata mereka dengan sedikit ketakutan. "Kenapa kalian diam saja? Ayo hadapi kami." Masa orang-orang dalam organisasi yang lebih kuat dari Aguero ketakutan seperti tikus kecil? Zeva melompat dengan 2 buah pisau besar di tangannya. Dia merobek kulit semua musuh yang dia hadapi. Dari belakang, Lian menembaki orang-orang yang telah dilukai oleh Zeva. "Kalian ini memang lemah ya. Aneh sekali, aku memiliki ekspektasi kalian akan sangat kuat." Maxim menendang kepala seseorang yang berlari ke arahnya. Kemudian dari samping, Jasmine menghantam kepala itu menggunakan sebuah palu. Hantaman tersebut sangat keras hingga kepala pria itu langsung bocor. "Sakit kan? Dia memang wanita yang sangat kuat. Aku pernah merasakan rasa sakitnya," ujar Maxim. "Diam kau." Jasmine menghantam kepala seorang yang hendak menyerang Maxim dari belakang. "Terima kasih gadisku." Maxim mengedipkan sebelah matanya. "Aduh." Maxim terkejut saat Guillaume melesat dari sebelahnya. Remaja itu melompat kemudian menginjak kepala musuh di hadapannya. Guillaume menusuk wajah pria itu berkali-kali menggunakan pisau kecil. Orang-orang di sekitar yang melihat pemandangan tersebut hanya bisa terdiam. Para musuh bergetar ketakutan melihat remaja dengan tatapan dingin tersebut mulai menatap mereka. Guillaume langsung melesat dan membereskan yang lain. "Guillaume benar-benar bersemangat," ujar Zafi yang berada di sebelah Lian. "Kenapa kau masih di sini? Kau harus membantu yang lain," ujar Lian. "Mereka tidak memerlukan bantuanku untuk hal ini. Orang-orang di sini hanyalah bawahan paling lemah. Mereka menang jumlah. Sepertinya kelompok mereka keberatan mengirim seseorang yang lebih kuat. Lagi pula kalau aku pergi, siapa yang akan melindungimu?" Zafi tersenyum kecil. "Apaan sih kau ini?" Lian memerah. Zafi menarik tubuh Lian, kemudian menghantam wajah seseorang yang hendak menyerang kekasihnya dari belakang. "Lihat kan, aku melindungimu dari sini. Kau sedikit ceroboh." Zafi kembali tersenyum kecil pada Lian yang berada di pelukannya. "Iya deh," Lian cemberut. Aluna menyaksikan pemandangan tersebut dengan mata bergetar. Tentu saja ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan dan yang paling mengguncangkan mentalnya. Ini bukan lagi film horor di bioskop. Ini adalah live action langsung di depan matanya. Tubuh Aluna bergetar kencang saat melihat satu persatu bawahan tuan mulai tumbang oleh Zeva dan kawan-kawannya. "Sial, kalau begini terus kita akan kalah dan mati di tangan mereka. Kita harus cari cara untuk kabur," ujar Sean. Aluna menarik tangan Sean yang mencengkram rambutnya. Dengan cepat Aluna menggigit tangan Sean. "Wah!" Pria itu berteriak kuat. Saat Sean lengah karena hal itu, Aluna langsung berlari kencang berusaha kabur dari sana. Namun aksinya tersebut digagalkan oleh 2 orang bawahan tuannya yang melihatnya. "Kemari kau!" Salah satu dari mereka mengangkat tubuh Aluna kemudian memasukkan gadis itu ke dalam mobil. "Lepaskan aku!" teriak Aluna didengar oleh kawan-kawannya. "Kemana kalian akan membawa Aluna?" Lian langsung menembaki mereka berdua. Keduanya pun tumbang dengan bagian tubuh berlubang. Aluna yang melihat pemandangan tersebut hampir terjatuh. Kalau saja dia tidak menahan dirinya sendiri. "Ayo semuanya, kita hampir menang. Semangat!" teriak Kenzo. Namun baru saja itu
remaja itu berkata seperti itu, muncullah belasan mobil lain yang keluar banyak orang dari dalam sana dan langsung menyerang mereka. Pasukan bantuan telah tiba, ayo habisi semuanya, teriak bawahan tuannya. Semuanya jangan takut, ingat mereka bukanlah apa-apa untuk kita yang sudah berlatih keras. Habisi mereka semua tanpa sisa, teriak Zeva. Baik Nona, para calon pasukan khusus semakin bersemangat melihat banyak mangsa di depan mereka. Sudah sejak lama kami menginginkan hal seperti ini, ujar pemimpin calon pasukan khusus. Kalau begitu nikmatilah hari ini. Zeva memberikannya salah satu dari pisau yang dia pegang. Terima kasih banyak Nona. Pemuda itu pun berlari dan menghabisi orang-orang di depannya. Zeva, mereka membawa Aluna, teriak Lian saat dia melihat Aluna didorong masuk ke dalam mobil oleh kedua orang tuanya. Aku tidak bisa menembak mereka karena terlalu banyak halangan di depan, ujar Lian. Nona, pergilah, biar kami yang mengurus hal ini, teriak pemimpin calon pasukan khusus. Ayo semuanya, Zeva dan yang lainnya berlari bersama untuk menghentikan orang tua Aluna, namun mereka langsung dihadang oleh kawanan musuh. Biar aku yang... Belum sempat Lian menembak, Gio lebih dulu melompat ke arah mereka dan menghajar mereka semua seorang diri dengan pisau yang dia bawa. Pemandangan tersebut membuat yang lainnya terkejut. Gio berkembang sangat pesat, ujar Maxim. Ini adalah kekuatan cinta, bodoh, balas Jasmine. Tidak, mobilnya. Lian membidik dan menembak ban mobil yang mulai melaju kencang. Namun ban tersebut tidak bereaksi apa-apa terhadap peluru itu. Sialan, itu ban yang sangat bagus, kesal Lian. Kemudian Lian mendengar suara klakson mobil di sebelahnya. Apa yang kalian tunggu? Cepat naik. Zafi mendekati mereka dengan sebuah mobil. Mereka bergegas menaiki mobil tersebut. Apa tidak sebaiknya kita membawa 2 mobil? Tanya Maxim saat mobil tersebut mulai bergerak. Tidak ada waktu lagi, jika kita ingin menyelamatkan Aluna, kita harus cepat-cepat, balas Zafi. Kalau begitu, cepatlah Zafi. Lian sedikit mendesak Zafi. Sabar. Zafi menekan gas mobil lebih kuat dari sebelumnya. Lihat itu, mereka ada di depan. Zeva menunjuk mobil yang membawa Aluna. Ayo Zafi, kau pasti bisa. Sedikit lagi kita akan menyusul mereka, ujar Kenzo. Teman-teman, sepertinya ini belum berakhir. Perkataan Jasmine membuat yang lain menoleh sekeliling. Rupanya ada beberapa mobil yang mengikuti mereka dari belakang dan yang pasti bukan mobil para calon pasukan khusus. Salah satu mobil berhasil berada tepat di belakang mereka, kemudian menabrak mobil mereka dari belakang. Zafi berusaha mengendalikan guncangan dan saat itulah 2 mobil lainnya berada di sisi kanan dan kiri mereka. Kedua mobil tersebut langsung mengapit mobil mereka menabrakkan dari kedua sisi berkali-kali. Sialan. Zafi kesulitan mengendalikan laju mobil dan pada akhirnya Zafi terpaksa menghentikan mobil di tengah jalan. Kenapa kau menghentikan mobil di sini dan mereka masih melaju jauh? Ujar Gio. Aku tahu, tapi kita sudah dikepung, jawab Zafi. Benar aja, mobil mereka telah berada di dalam lingkaran para mobil lain. Banyak orang keluar dari dalam mobil yang melingkari mereka. Cepat keluar, teriak salah satunya membuat para remaja di dalam sana keluar. Jumlah mereka tidak begitu banyak dari sebelumnya, tapi tetap aja jumlah mereka 4 kali lipat daripada jumlah kita, ujar Maxim. Tidak masalah, aku bisa menghadapi semuanya. Gio berniat maju namun dia ditahan oleh Zeva. Saat itulah yang lain selain Zeva, Gio dan Kenzo menghadapi semua orang. Apa yang kau lakukan? Kita harus menghadapi mereka dengan cepat, tanya Gio. Mereka sedang mengalihkan perhatian, bisik Zeva. Mendengar itu, Gio langsung mengikuti langkah Zeva. Sepupunya berjalan ke arah salah satu mobil milik musuh yang pintunya terbuka dan menyadari mereka bertiga akan memasuki mobil. 2 orang musuh melesat ke arah mereka untuk menghentikan itu. Kenzo dengan cepat menghalangi jalan keduanya. Dia menembak mereka berdua menggunakan pistol membuat mereka tumbang. Sial, mereka akan kabur. Cepat masuk. Zeva mendorong Gio dan Kenzo masuk ke dalam. Gadis itu pun masuk ke bagian pengemudi. Saat Zeva hendak menutup pintu, seorang pria memegangi pintu mobil di sebelah Zeva. Kau tidak akan bisa kabur. Kalian semua telah tertangkap di sini, bocah-bocah bau kencur, teriaknya sembari menarik tangan Zeva. Lepaskan kekasihku, kau menjijikkan. Kenzo melempar sepatu ke arah pria itu dan membuatnya langsung melepaskan Zeva. Dan saat itulah Zeva menginjak gas tanpa menutup pintu mobil. Wah! Pria itu sempat terseret beberapa meter karena dia masih memegangi pintu mobil. Sampai akhirnya dia menyerah karena tidak kuat lagi melakukannya. Tutup pintunya. Dia menutup pintu untuk Zeva. Mobil itu melaju kencang ke jalanan sepi. Mereka pasti sudah melaju jauh. Apa kau tahu kemana mereka pergi? Tanya Gio. Iya, tentu saja aku tahu. Aku sudah melihat mereka. Kedua mata Zeva mampu menangkap mobil yang membawa Aluna pergi. Mereka ada di depan kita, agak jauh, tapi aku bisa menyusulnya.
Zeva menekan gas lebih kencang untuk mendekati mobil tersebut. Tapi Zeva, Kenzo bicara dengan nada ragu. "Ya Kenzo?" tanya Zeva. Dia sedikit heran dengan nada suara Kenzo yang aneh. "Sejak kapan kau bisa mengendarai mobil?" tanya Kenzo dengan wajah polos. "Mengendarai mobil apanya? Memangnya sejak kapan aku bisa mengendarai mobil? Aku ini parah sekali kalau harus disuruh mengendarai mobil. Aku pernah mencobanya beberapa kali dan sering menabrak. Aku lebih cocok memakai sepeda motor, lebih cepat dan lebih bebas." Zeva tertawa kecil sebelum dia sadar kalau saat ini yang dia sedang kendarai adalah mobil. "Sialan." Zeva berwajah datar. "Kau pasti bisa," ujar Kenzo. "Tentu saja aku bisa. Bisa gila," teriak Zeva saat dia mulai panik. Mobil bergerak ke sana kemari dengan kedua tangan Zeva yang bergetar. "Tenangkan dirimu." Gio mencoba menenangkan Zeva. Mereka bertiga sama-sama tidak bisa mengendarai mobil di sini, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara menghentikan benda ini dengan tepat. "Baiklah, kalian berdua jangan rebut. Biarkan aku menenangkan diri dengan benar," ujar Zeva. Dia menarik nafas kemudian mengembuskannya. Dia melakukan ini berkali-kali sampai benar-benar tenang. "Tidak apa-apa, aku bisa sedikit," ujar Zeva. Mereka mengikuti mobil yang membawa Aluna menuju ke sebuah lahan kosong yang sangat luas. Mereka bisa melihat sebuah helikopter di sana yang siap untuk terbang. "Zeva, hentikan mobilnya," ujar Kenzo. "Tunggu sebentar, kenapa remnya tidak berfungsi?" Zeva panik karena rem mobil tidak berfungsi dengan baik. Pada akhirnya Zeva terus melajukan mobil hingga menabrak sebuah mobil lain yang terparkir di sana. Brak! Suara tabrakan terdengar kuat, kaca mobil bagian depan pecah, mobil mereka pun berhenti setelah membuat mobil tersebut berguling dan hancur. "Kerja bagus, Zeva." Kenzo menepuk kepala Zeva. "Sepertinya ini bukan pujian," balas Zeva. Gio langsung keluar dari mobil. Saat itulah belasan orang sudah mengepung mereka. Di sisi lain, Gio melihat Aluna sedang diseret masuk ke dalam helikopter oleh Sean. Melihat Gio ada di sana, Aluna menatapnya dengan kedua mata berair. Gadis itu memiliki 2 luka lebam di wajahnya. Tadi dia dipukul dan saat memberontak di dalam mobil. Kedua tangannya terikat dan bibirnya ditutup dengan lakbak hitam. Menyerahlah kalian semua. Sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk menyelamatkan gadis itu. Dia akan dibawa kepada Tuan kami. Kalian sudah kalah." "Siapa yang kalian sebut sudah kalah?" Zeva dan Kenzo berdiri di depan Gio. Zeva memberikan tatapan pelan pada Gio dan memberikan isyarat. "Kalian itu terlalu banyak bacot. Padahal aslinya kalian hanyalah orang-orang yang main keroyokan," ejek Zeva dengan ekspresi yang menyebalkan. "Dasar bocah ini." Orang-orang itu segera menyerang Zeva dan Kenzo. Di saat mereka berdua menghadapi semua orang, Gio berlari dan melesat ke arah helikopter. Semua orang yang bertugas menjaga helikopter langsung menembaki Gio. Remaja itu menghindari tembakan. Lengan kanannya sempat tergores peluru, namun itu tidak membuatnya berhenti. Gio mengeluarkan pistol dari dalam saku celananya, lalu menembaki semua orang yang bertugas menjaga helikopter. Namun gerakan Gio terhenti begitu helikopter tersebut mulai terbang dan menghasilkan suara bising yang menyakiti telinganya. Gio sempat mundur 2 langkah, ditambah orang-orang dari helikopter menembakinya. Gio terpaksa kembali melangkah mundur agar tidak terkena tembakan. Dia tidak bisa menyerang balik karena pandangan dan pendengarannya dikacaukan. Di sisi lain dia tidak bisa menembak karena Aluna ada di dalam. Jika asal menarik pelatuk, Gio bisa membuat helikopter itu jatuh dan melukai Aluna. "Gio, kau baik-baik saja?" Zeva dan Kenzo yang telah berhasil mengalahkan semua orang mendekati Gio. Mereka bertiga menatap ke arah atas, ke arah helikopter yang mulai meninggalkan mereka.